Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin membagikan tutorial tentang pengisian instrumen kuesioner SMD. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, SMD tahun ini sedikit berbeda di mana dalam penggunaannya itu tidak lagi menggunakan kuesioner berbentuk perinan, tetapi kita menggunakan Google Form. Kita buka aplikasi WA, terus selanjutnya kita klik link yang telah saya bagikan sebelumnya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, jika sudah terbuka tampilan seperti ini, maka kita tinggal mengisi sesuai pertanyaan yang diajukan. Pertama, kita isi alamat email kita. Terus selanjutnya nama desa. Di sini saya memilih Sekerak Kanan sebagai contoh. Selanjutnya kita isi nama kepala rumah tangga yang kita wawancarai. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, di sini ditanyakan berapa kepala keluarga yang tinggal di dalam rumah. Nah, dalam satu rumah, itu tidak menutup kemungkinan bisa lebih dari satu keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Jadi tinggal kita sesuaikan saja jika ada berapa kepala keluarga yang ada di rumah tersebut. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, dari mana sumber air bersih yang digunakan? Nah, untuk jawaban dari pertanyaan ini bisa lebih dari satu, tergantung dari penggunaan yang kita lakukan di rumah tersebut. Nah, option pertama itu sumur gali terlindungi. Option kedua, sumur gali tidak terlindungi. Option ketiga, sumur bor. Option keempat, Pamsimas. Option kelima, PDAM. Option kelima, sungai. Dan option terakhir, sumber mata air lainnya. Nah, di sini kita tinggal menyesuaikan saja tentang penggunaan sumber air bersih yang digunakan oleh rumah tangga yang kita wawancarai. Pertanyaan selanjutnya, di mana anggota keluarga buang air besar? Nah, option pertama itu leher angsa, di mana leher angsa ini seperti WC-WC yang kita temui pada umumnya, baik itu WC jongkok maupun WC duduk. Terus option selanjutnya itu cubluk, option ke tiga itu cemplung, dan option terakhir itu di sungai, kebun, dan lain-lain. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah memiliki septic tank? Saya pikir jawaban beserta pertanyaannya cukup jelas. Terus selanjutnya, pertanyaan apakah anggota keluarga sering melakukan kegiatan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk? Untuk kegiatan PSN itu sendiri merupakan nama lain dari program kegiatan 3M yang kita kenal dahulu, yaitu kegiatan mengubur, menguras, serta menutup tempat penampungan air. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, jika ada anggota keluarga yang merokok, di mana dia merokok? Saya pikir cukup jelas. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada anggota keluarga di rumah yang sedang hamil? Saya pikir ini pun cukup jelas. Pertanyaan selanjutnya, selama masa kehamilan, kepada siapa saja kehamilannya diperiksakan? Option pertama itu kehamilan diperiksakan hanya kepada bidan saja. Option kedua, kehamilan diperiksakan kepada bidan dan juga dokter kandungan. Option ketiga, jika kehamilan tidak pernah diperiksakan ke dalam ke tidak pernah diperiksakan, dan option terakhir, jika tidak ada ibu hamil di dalam rumah. Pertanyaan selanjutnya, jika ada ibu hamil, di mana rencana persalinannya? Option pertama itu di fasilitas kesehatan, baik berupa di Pustu, Polindes, Puskesmas, maupun rumah sakit. Option kedua, rumah sendiri. Option selanjutnya, dukun beranak. Dan option terakhir, jika tidak ada ibu hamil di dalam rumah tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apakah termasuk ibu hamil resiko tinggi? Nah, untuk jawabannya sendiri, itu yang pertama, pilihan pertama, iya jika ibu hamil yang ada di rumah tersebut termasuk ke dalam kategori ibu hamil risiko tinggi.
Nah, untuk jawaban yang kedua, jika ibu hamil yang ada di rumah tersebut tidak termasuk ke dalam ibu hamil risiko tinggi. Dan yang terakhir, yaitu opsinya tidak ada ibu hamil di rumah tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, jika ada anggota keluarga bayi usia 0 sampai 6 bulan, apakah diberikan ASI eksklusif? Jawabannya yang pertama diberikan ASI saja, opsi kedua diberikan ASI dan juga susu formula, opsi ketiga diberikan susu formula, opsi keempat sudah diberikan makan, dan opsi terakhir jika tidak ada bayi usia 0 sampai 6 bulan di dalam rumah tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apakah di dalam rumah ada bayi balita? Saya pikir cukup jelas. Pertanyaan selanjutnya, dalam 6 bulan terakhir, apakah bayi balita tersebut dipantau perkembangannya di posyandu? Nah, jawabannya iya jika rutin ke posyandu. Jawaban kedua, jika hanya kadang-kadang saja ke posyandu. Pilihan ketiga, jika tidak pernah sama sekali ke posyandu. Dan jawaban terakhir, jika tidak ada bayi balita di rumah tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apakah balita tersebut termasuk ke dalam kategori gizi kurang atau bawah garis merah yang biasa kadar menyebutnya BGM? Saya pikir ini cukup jelas juga. Pertanyaan selanjutnya, jika ada balita, apakah telah diimunisasi dasar lengkap? Saya pikir pertanyaan dan juga jawaban ini cukup jelas. Pertanyaan selanjutnya, jika ada balita, apakah telah diimunisasi lanjutan? Saya pikir eh, pertanyaan dan jawaban tersebut cukup jelas juga. Pertanyaan selanjutnya, jika ada anggota keluarga anak usia sekolah dasar, apakah telah diimunisasi di sekolah? Saya pikir pertanyaan ini pun cukup jelas beserta jawabannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa apa yang menjadi alasan Bapak Ibu tidak mengizinkan anaknya untuk diimunisasi, baik di posyandu maupun di sekolah? Pilihan ini merupakan alasan. Jadi yang pertama takut demam, yang kedua karena orang tua menganggap vaksin itu haram, dan pilihan terakhir jika orang tua tersebut berpikiran meskipun tidak diimunisasi anak tetap sehat, sebab imunisasi tidak memberikan pengaruh. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah semua anggota keluarga usia produktif dari rentang usia 15 tahun sampai 59 tahun itu pernah berkunjung ke Posbindu PTM? Jawabannya iya jika semuanya pernah berkunjung ke Posbindu PTM. Jawaban kedua, jika hanya sebagian saja yang pernah datang berkunjung ke Posbindu PTM. Dan pilihan terakhir, jika tidak ada sama sekali yang berkunjung ke Posbindu PTM. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada anggota keluarga yang menderita hipertensi atau darah tinggi? Nah, untuk jawaban dan pertanyaan ini, saya pikir cukup jelas juga. Pertanyaan selanjutnya, apakah minum obat secara teratur jika di dalam rumah tersebut ada yang menderita hipertensi? Nah, jawaban pertama itu jika obat tersebut diminum teratur. Jawaban kedua, jika obat tersebut diminum hanya saat sakit saja. Jawaban ketiga, jika obat tersebut tidak diminum sama sekali. Dan jawaban terakhir, jika tidak ada penderita hipertensi di dalam rumah tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada anggota keluarga yang menderita diabetes mellitus atau kencing manis? Nah, saya pikir jawaban beserta pertanyaannya cukup jelas. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada anggota keluarga yang batuk lebih dari 2 minggu yang disertai demam, berkeringat malam tanpa aktivitas, berat badan tidak naik, walaupun dengan gizi baik? Jadi batuk di sini yang dimaksud batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu berturut-turut. Jika dia sudah pernah sembuh terus batuk lagi itu tidak termasuk. Tapi batuknya pun jika disertai dengan eh,
demam, ataupun berkeringat di malam hari. Pertanyaan selanjutnya, jika ada, apakah pernah diperiksa oleh petugas kesehatan? Eh, Jawaban beserta pertanyaannya saya rasa juga sudah cukup jelas. Pertanyaan selanjutnya, jika ada lansia di dalam anggota rumah tangga, apakah rutin berkunjung ke posyandu lansia? Saya pikir pertanyaan beserta jawaban ini pun cukup jelas. Dan pertanyaan terakhir, di dalam 3 bulan terakhir, apakah ada anggota rumah tangga yang menderita sakit berikut? Sakitnya ini yaitu berupa malaria, demam berdarah, diare, campak, cacar, hepatitis, eh, dan pilihan terakhir, jika tidak ada anggota rumah tangga di dalam rumah tersebut yang menderita sakit-sakit di atas. Nah, untuk sakitnya ini, pilihan sakitnya bisa lebih dari satu. Setelah semuanya selesai diisi, kita klik tombol kirim. Jika tampilannya seperti ini, berarti kuesioner yang telah Bapak Ibu Kader isi barusan itu telah terkirim. Nah, jika akan pindah ke rumah tangga selanjutnya, nah, kita klik di pilihan kirim jawaban lain. Nah, itu akan membuat kuesioner kembali kosong tanpa menghapus jawaban yang di kuesioner yang telah Bapak Ibu Kader isi di sebelumnya. Demikian video tutorial pengisian kuesioner SMD dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.